Oke, kita sharing terkait ya pengolahan berat badan. Ya, pengolahan berat badan. Oke teman-teman, ketika kita melakukan pengolahan berat badan, kita misal mau turun berat badan gitu ya. Ini namanya pengolahan berat badan itu bisa turun berat badan, atau kita ingin naik berat badan, atau kita ingin menjaga stamina tubuh kita. Jadi pilihannya apa? Masing-masing orang berbeda-beda. Misal kita bahas pada pagi hari ini teman-teman yang ingin turun berat badan, ya, ingin turun berat badan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas turun berat badan, kemudian yang kita melakukan itu dengan mengatur pola makan, dengan olahraga, atau bahkan ada yang ekstrim, olahraganya 80% full olahraga, kemudian tidak makan gitu ya. Atau melakukan olahraganya itu di siang hari panas-panas, kita olahraga sampai keringat keluar dan sebagainya, dalam rangka berupaya untuk turun berat badan. Tapi yakin tidak teman-teman semuanya, yang kita turun berat badan, apakah yang turun itu semuanya lemak? Karena apa? Ketika kita melakukan turun berat badan, yang ingin kita bongkar itu adalah lemaknya. Nah, itulah turun berat badan yang sehat. Jangan sampai yang turun yang lain. Sebetulnya dalam tubuh kita ingin turun berat badan itu ada dua bagian penting ya, ada dua bagian penting. Bagian pertama adalah yaitu massa lemak atau berat lemak kita. Jadi yang mempengaruhi berat badan ketika kita naik di timbangan, naiknya apakah itu beratnya misal 70, 80, itu yang mempengaruhi berat badan kita itu adalah itu ada lemak, berat lemak kita. Kemudian yang kedua itu massa non lemak ya, atau lean mass. Yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari berat semua organ dalam tubuh kita, kulit kita, kemudian tulang, air, massa otot, atau sering kita menyebutkan adalah di situ ada komposisi massa otot saja. Ya, ada dua hal itu teman-teman. Jadi turun berat badan. Jadi ketika kita turun berat badan, habis olahraga panas-panas gitu ya, turun lah. Bentar dulu, ini yang turun apa? Apakah yang turun lemaknya, atau yang turun kadar airnya, atau bahkan yang turun massa otot? Jadi perlu dipahami teman-teman, kalau kita ingin turun berat badan dengan sehat. Jadi kita, kalau orang bilang pengen turun berat badan, ya, orang bilang pengen turun berat badan, yang mereka maksud itu sebenarnya pengen nurunin lemak, ya, pengen nurunin lemak. Ya, kalau ingin turun berat badan itu yang bagus itu pengen nurunin lemaknya. Massa otot atau lean mass kita itu nggak boleh turun. Jadi massa otot kita itu harus naik. Jangan kita melakukan pengen turun berat badan, over olahraga, nutrisinya kurang, akhirnya apa? Lemaknya itu stagnan dan massa ototnya itu turun. Otomatis kalau ditimbang itu turun berat badan. Ini tidak sehat ya, penurunan berat badan yang tidak sehat. Penurunan berat badan yang sehat bagaimana? Penurunan berat badan yang sehat, kita terpenuhi nutrisi 20%, nutrisi 80%, kemudian olahraganya 20%, maka lemaknya itu akan terbongkar, massa ototnya naik ya. Massa ototnya naik. Jadi sehingga apa teman-teman? Sehingga kita akan mempertahankan massa otot. Jadi menaikkan massa ototnya, menurunkan massa lemaknya. Ini yang perlu kita pahami. Ya, ulangi ya. Yang perlu kita pahami ketika menurunkan berat badan itu sebetulnya adalah kita ingin menurunkan massa lemak. Perlu diperhatikan. Massa lemak itu ada dua, yaitu massa lemak tubuh dan massa lemak perut. Massa lemak tubuh itu apa? Ya, massa lemak tubuh kita itu yang membuat badan kita, bentuk bodi badan kita ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah massa lemak perut, lemak yang ada menempel di organ dalam. Ya, yang
membuat kita itu banyak keluhan-keluhan kesehatan itu di masa lemak perut. Lah, masa lemak perut ini yang harus diturunkan. Itu kalau kita turun berat badan, ya. Jadi kita harus menaikkan massa ototnya, menurunkan massa lemaknya. Otomatis nanti akan turun, ya. Otomatis nanti akan turun, teman-teman semua. Jadi teman-teman, ketika turun berat badan itu yang perlu kita perhatikan dua hal tadi. Jadi orang naik berat turun berat badan, kemudian naik berat badan, yang naik apa dulu atau yang turun apa dulu. Jadi kita boleh senang dulu ketika turun berat badan, tapi kita mengevaluasi apakah yang turun itu lemaknya atau yang turun itu kadar air atau massa otot, ya. Jadi sayangnya teman-teman semuanya, kebanyakan orang itu melakukan keinginan turun berat badan itu bisa melakukan diet asal-asalan. Diet asal-asalan itu bagaimana? Diet kata orang. Diet dengan melihat yang dilakukan oleh orang lain, fotokopi, meniru, ya, meniru polanya. Tetapi sebetulnya kita itu kan masing-masing orang metabolismenya itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa meniru orang lain. Tetapi kita harus memahami metabolisme kita masing-masing untuk menurunkan, menyelaraskan apa yang kita turunkan. Jadi kebanyakan orang itu seperti itu, aja ikut-ikutan, ya, asal diet, asal olahraga, asal melakukan makan A, makan B. Ya, kemudian ganti lagi, akhirnya metabolisme jadi kebal. Turun berat badannya akan semakin sulit, ototnya semakin kenyal. Nah, jadi meski kilogram kita turun, sebagian turun malah massa otot, ya, yang turun malah massa ototnya, bukan lemaknya. Ini kalau kita melakukan asal-asalan, ya, melakukan hanya meniru tanpa ada yang mendampingi, ya, tanpa mendampingi. Mungkin ada yang secara alami, ya, tapi tanpa ada pendampingan. Ini akan menjadikan metabolisme tubuh kita itu perubahannya tidak semakin sehat, tapi malah semakin sakit. Jadi teman-teman, jika ingin melakukan penurunan berat badan, pilih pendamping, pilih coach yang ingin teman-teman itu bisa mendampingi teman-teman dalam program penurunan berat badan. Dan sering kejadian yaitu kita misal mengurangi kalori. Betul, kita harus defisit kalori. Mengurangi kalori ala siapa? Ala diri sendiri, ya, alas diri sendiri. Saya tidak makan nasi, saya tidak minum banyak, gitu. Kemudian saya banyak olahraga. Jadi makan dengan asal, nggak memperhatikan kualitas kandungan makanan. Ini sayangnya itu, teman-teman. Jadi asal-asalan, ya, semuanya asal-asalan. Yang penting turun berat badan, asal makan, gitu ya. Tapi tidak memperhatikan kualitas nutrisi di dalam makanan. Ini yang menyebabkan nanti penurunan berat badan bisa massa ototnya turun, kemudian kadar airnya turun, lemaknya itu tetap, ya, otomatis berat badannya turun, ya. Itu perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi kalau massa otot kita turun, bagaimana? Kalau kita melakukan asal-asalan tadi, yang menyebabkan bukan turun lemaknya, tapi turun massa ototnya. Jika kita turun massa ototnya, bagaimana? Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Satu, metabolisme kita itu semakin melambat. Artinya apa? Artinya pembakaran kalori dalam tubuh kita itu menurun. Otomatis nanti kadar lemak dalam tubuh kita itu semakin mengenyal, sulit terbakar. Jadi kalau massa ototnya kita turun.
Kemudian yang kedua, mengalami performa yang buruk, perubahan dalam tubuh kita itu turun berat badan tapi kayak orang sakit, ya, masih bergelambir. Kemudian yang ketiga, tenaga power dalam tubuh kita itu mengalami penurunan. Kalau itu diterus-teruskan nanti menjadi sakit. Kemudian yang keempat, jika massa otot kita turun akan cepat mengalami penuaan dini. Siapa yang mau penuaan dini? Penuaan dini itu bukan hanya wajahnya, orangnya itu umurnya muda tapi wajahnya tua, bukan. Tapi yang namanya penuaan dini itu kualitas kerja kita itu semakin menurun. Ya, organ dalam kita bekerja semakin menurun. Kemudian kekebalan tubuh kita semakin menurun. Ini yang disebabkan kita hanya asal-asalan tadi. Asal-asalan, jadi asal-asalan melakukan diet, melakukan olahraga, melakukan pengaturan pola makan, hanya mengikuti saja, ikut-ikutan, atau bahkan fotokopi, tetapi tidak ada yang mendampingi. Silakan teman-teman itu harus menunjuk seseorang untuk yang paham untuk mendampingi programnya, ya, mendampingi programnya dalam program turun berat badan atau naik berat badan atau untuk menjaga stamina. Kemudian ketika massa otot kita turun, kekebalan tubuh kita itu juga akan menurun, ya. Yang berikutnya yang keenam, jika massa otot kita turun, maka ini tadi nafsu makan ini tidak terkontrol, teman-teman. Ini nafsu makannya tidak kontrol. Jadi apa-apa akhirnya dimakan semua. Karena apa? Kita itu butuh tenaga, kemudian massa otot kita tuh turun, otomatis berat badan kita itu nanti akan naik lagi. Ini yang dinamakan di khalayak umum adalah yo-yo, yo-yo atau before after. Jadi karena turun berat badan, nafsu makannya bertambah, kemudian naik berat badan lagi. Sempat turun 1 kilo, naiknya 5 kilo. Ayo siapa yang mau, ya? Semua pasti tidak mau, pengennya adalah turun. Kalau turunnya lemak pasti akan turun terus, ya. Tadi kalau asal-asalan, ya asal-asalan tidak ada yang mendampingi, ya seperti tadi, ya seperti tadi. Oh ya, Mas Nevan Nugroho, Mas, efek samping diet asal-asalan tanpa pendamping dan hanya melakukan olahraga gimana? Ya tadi Mas Nevan Nugroho. Jadi kalau kita itu melakukan diet asal-asalan, tiru-meniru, kemudian fotokopi, kemudian mengikuti orang lain tanpa ada yang mendampingi, maka nanti progresnya itu yang saya sebutkan tadi akan mengalami metabolismenya melambat. Artinya apa? Lemaknya ini akan semakin sulit terbongkar. Kemudian akan mengalami zozo. Jadi turun 2 kilo, naiknya 5 kilo atau naiknya bahkan 10 kilo. Kemudian nafsu makannya tadi akan semakin rakus, ya. Otomatis dia akan berat badannya dulunya 68, setelah asal-asalan dia yoyo nanti bisa naiknya menjadi 78. Nah, kemudian kedepannya dia akan susah untuk turun berat badan. Karena apa? Karena metabolismenya itu semakin melambat. Itu ya poinnya, teman-teman semuanya. Apabila teman-teman ingin turun berat badan, ya satu adalah pilihlah pendamping atau coach yang teman-teman percayai, ya. Teman-teman percayai. Karena apa? Ketika kita punya pendamping atau coach, itu akan ada evaluasi, akan ada pendampingan melekat secara personal, ya. Secara melekat personal akan didampingi. Jadi jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti yang terjadi adalah ketidaksehatan dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, jangan cuma lihat kilogram saja, ya. Jangan lihat kilogramnya, saya turun sekian kilo, tetapi perhatikan adalah yang turun itu apa, ya, yang turun apa? Turun lemaknya prioritas, atau yang turun itu malah kadar air atau massa otot.
Loh, ini bisa tahu gimana? Yang tahu adalah nanti akan dievaluasi oleh pendampingnya. Oh mas, ini jenengan turun berat badan, bagus turun berat badan, tetapi yang turun apa ini? Oh ternyata yang turun massa otot. Jadi teman-teman, oh ini dalam pola makannya itu jenengan kurang protein misal, ya kurang protein, kebutuhan protein jenengan itu sekian, karena kebutuhan protein masing-masing itu akan berbeda. Ya, ini kebutuhan protein sekian, kemudian ritme olahraga jenengan harus seperti ini. Agar apa? Antara protein dan massa otot nanti ada keseimbangan. Jadi proteinnya, misal proteinnya banyak tapi nggak pernah olahraga, ya jadinya juga lemak. Tetapi kalau kita itu mau berolahraga, maka ototnya akan naik. Lah, ini tapi olahraganya disesuaikan dengan masing-masing. Tidak bisa hanya tiri-turu ya, tiri-turu juga. Turu. Kemudian yang kedua, ketika kita tadi tidak cuma berat badannya saja ya, tidak hanya berat badannya, lihat kilogramnya turun, tetapi kadar lemaknya. Inilah pendamping ya. Pendamping itu penting sekali ya, pendamping itu penting sekali. Kemudian yang kedua, perhatikan juga massa otot. Loh, yang taunya massa otot bagaimana? Lah ini nanti pendamping akan menunjukkan ya, dengan inner scan-nya akan menunjukkan bagaimana kualitas massa ototnya. Oke teman-teman, itu sedikit yang dapat saya sampaikan terkait turun berat badan ya. Jadi kalau kita turun berat badan jangan dilihat kilogramnya saja. Karena apa? Turun berat badan itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu adalah massa lemak, kemudian massa non lemak. Kalau kita turun berat badan, sebetulnya yang harus kita turunkan itu lemaknya ya. Yang harus kita naikkan massa ototnya, kadar air kita naikkan. Itu akan terjadi bila mana? Bila kita melakukan programnya itu dengan ada pendamping. Yang kedua, jangan asal-asalan atau meniru atau melakukan diet asal-asalan. Contoh, comot satu, comot yang lain. Karena apa? Antara pola makan dengan aktivitas fisik dan olahraga itu harus seimbang. Atau bahkan misal saya defisit kalori, menurunkan kalori, tetapi yang makan masuk dalam tubuh kita itu kandungan nutrisinya tidak ada. Oke teman-teman, oke silahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin turun berat badan, perhatikan yang diturunkan adalah lemaknya, jangan naik lemaknya malahan ya, jangan naik lemaknya. Karena apa? Ketika kita naik lemaknya, tubuh kita akan menjadi asam. Kalau tubuh menjadi asam, maka tubuh kita itu sering capek, sering ngantuan, ya pegel-pegel dan sebagainya. Itu karena tubuh kita asam. Karena kalau tubuh asam, itu yang namanya jamur, bakteri, virus itu mudah masuk dalam tubuh kita. Sebelah kanan wahing kita ikut wahing. Ini tanda tubuh kita asam. Oke teman-teman, jika ingin turun berat badan, perhatikan tadi. Ya, perhatikan tadi teman-teman. Oke, terima kasih untuk sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat di hari Sabtu. Perhatikan pola makan, pola olahraga kita. Sesuaikan dengan masing-masing, ya. Sesuaikan dengan metabolisme tubuh masing-masing. Jangan sampai metabolisme kita semakin menurun. Oke, salam dari saya Coach Sigit dalam pendampingan pola makan dan aktivitas fisik. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu besok pagi ya dengan materi-materi yang lain. Ikuti, follow Instagram saya di @coach_sigit dan di YouTube channel Sigit Suroto. Ya, kalau di Facebook ini ya Sigit Suroto Ikom. Silahkan teman-teman, jika ingin bertanya-tanya bisa komen atau bisa WA ke saya. Ya, saya akan membantu dengan ikhlas
bagi teman-teman semuanya. WA-nya berapa? 085725467748. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap bersemangat.